Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang geometri ruang. Ada 3 pembahasan utama dalam 3 video. Ini adalah video yang pertama, yaitu membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Pada video kedua nanti kita akan mempelajari tentang jarak antara titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Sedangkan pada video yang ketiga yaitu membahas tentang sudut. Langsung saja pada kesempatan yang pertama ini kita menuju ke kompetensi dasar. Untuk aspek pengetahuan yaitu menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Sedangkan aspek keterampilan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3 ada 5 hal yang akan kita bahas: titik dan garis, titik dan bidang, garis dan garis, garis dan bidang, serta bidang dan bidang. Kita mulai yang pertama, kedudukan titik dan garis. Sebuah titik ditentukan oleh letaknya. Titik tidak mempunyai ukuran atau besaran, sehingga dikatakan bahwa titik berdimensi 0 atau tidak berdimensi. Sebuah titik dilukiskan dengan nokta dan dinotasikan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Sebuah garis hanya mempunyai ukuran panjang, tidak mempunyai ukuran lebar. Perhatikan balok ABCD, EF, GH di samping berikut. Kedudukan titik terhadap garis ada 2 kemungkinan. Yang pertama, titik pada garis atau garis melalui titik. Misalkan titik A pada garis AB atau garis AB melalui titik A. Yang kedua, titik di luar garis atau garis tidak melalui titik. Misalkan titik E dan garis AB atau titik F dengan garis AB dan lain sebagainya. Kemudian, kedudukan titik dan bidang. Sebuah bidang atau bidang datar dapat diperluas seluas-luasnya. Suatu bidang mempunyai 2 ukuran, panjang dan lebar, misalnya ABCD, atau disimbolkan dengan alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Kedudukan bidang terhadap titik ada 2 kemungkinan. Perhatikan balok ABCD, EF, GH berikut. Yang pertama, titik pada bidang atau bidang melalui titik. Misalkan titik A pada ABCD atau titik A pada ADHE. Yang kedua, titik di luar bidang atau bidang tidak melalui titik. Misalkan titik A dan bidang EFGH atau titik A dengan bidang BCGF dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kedudukan garis dan garis. Kedudukan garis terhadap garis lain ada 4 kemungkinan. Perhatikan balok ABCD, EFGH berikut. Yang pertama, berimpit, artinya kedua garis saling bersekutu, misalnya garis AB dan BA. Yang kedua, berpotongan, artinya kedua garis tepat mempunyai satu titik persekutuan, misalnya garis AB dan BC atau bersekutu di titik B, atau AB dan AD bersekutu di titik A. Kemudian yang ketiga, sejajar, artinya kedua garis mempunyai arah kemiringan yang sama sehingga tidak mempunyai titik persekutuan, misalnya garis EF dan HG atau EF dan DC atau EF dan AB juga bisa. Ada banyak contoh. Yang keempat, yang terakhir, bersilangan, artinya kedua garis mempunyai arah kemiringan yang berbeda, tidak sejajar, tetapi tidak mempunyai titik persekutuan atau tidak berpotongan, misalnya garis AE dengan CD atau AE dengan HG juga bisa. Kemudian yang keempat, kedudukan garis dan bidang. Kedudukan garis terhadap bidang ada 3 kemungkinan. Perhatikan balok ABCDFGH berikut. Garis terletak pada bidang atau bidang melalui garis, misalnya garis AD dan bidang ABCD atau AD dan ADHE dan lain sebagainya. Garis menembus bidang, misalnya garis EF garis EF dan bidang BCGF atau EF dengan ADHE juga bisa. Kemudian yang ketiga, garis sejajar bidang, misalnya garis BC dan bidang ADHE atau bidang BF dengan ADHE juga bisa. Ada banyak contoh. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kedudukan bidang dan bidang.
kedudukan bidang terhadap bidang lain ada 3 kemungkinan. Perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Yang pertama, berhimpit artinya kedua bidang saling bersekutu, misalnya bidang ABCD dengan CDAB, yaitu sama-sama alas. Sejajar, misalnya bidang ADHE dengan bidang BCGF yang di kiri dengan yang di kanan, ya. Atau ABFE dengan CDHG yang di depan dan yang di belakang juga bisa. Kemudian berpotongan, misalnya bidang ABCD yang di alas dan bidang ABFE yang di depan. Itu garis persekutuannya adalah AB. Atau ABCD dengan BCGF juga bisa, persekutuannya BC dan lain sebagainya. Contohnya banyak. Kemudian contoh soalnya untuk soal isian, ya, diketahui kubus ABCDFGH, BC mewakili garis K, DE mewakili garis L, dan AG mewakili garis M. Sebutkan titik-titik sudut kubus yang A terletak pada garis K, B berada di luar garis K, C terletak pada garis L, D berada di luar garis L, E terletak pada garis M, F berada di luar garis M. Pembahasannya nanti. Yang kedua dulu, diketahui kubus KLMN PHRS, bidang KLMN mewakili bidang alfa, KLKP mewakili bidang beta, dan bidang KMRP mewakili bidang gamma. Sebutkan titik-titik sudut kubus yang A terletak pada bidang alfa, B berada di luar bidang alfa, C terletak pada bidang beta, D berada di luar bidang beta, E terletak pada bidang gamma, F berada di luar bidang gamma. Kita lihat pembahasannya satu persatu. Yang pertama dulu, titik sudut kubus yang terletak pada garis K, K-nya di sini berarti B sama C. Yang di luar garis K berarti A, D, E, F, G, H. Yang C terletak pada garis L, L-nya ini diagonal bidang ED. Berarti yang terletak pada garis L adalah E dan D. Yang di luar itu adalah A, B, C, F, G, H. Kemudian yang E terletak pada garis M, M-nya adalah diagonal ruang AG, berarti yang terletak pada M adalah A dan G. Yang di luar M, ya, selain A dan G berarti B, C, D, E, F, H. Nah, sangat mudah. Kemudian titik sudut kubus yang terletak pada bidang alfa, alfanya adalah alas, ya, KLMN, ya. Ya berarti ya KLMN itu sendiri, ya, titiknya. Kemudian di luar bidang alfa, ya yang di atas PQRS. Terletak pada bidang beta, betanya mana dulu? Betanya yang KLKP yang di depan, ya. Berarti ya titiknya KLKP. Yang di luar bidang beta ya berarti yang di sana, yang di belakang MNSR. Kemudian yang terletak pada bidang gamma, gamanya yang mana dulu? Gamanya yang ini, bidang diagonal KMRP, berarti titiknya ya KMRP. Yang di luar itu yang NLVS. Masih sangat mudah, ya. Kita lihat contoh soal yang lain. Yang ketiga, diketahui kubus ABCDFGH, sebutkan rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan rusuk AB. Berhimpit dengan rusuk AB, sejajar dengan rusuk AB, bersilangan dengan rusuk AB. Yang kedua, yang B, sebutkan diagonal-diagonal sisi kubus yang berpotongan dengan rusuk EF, bersilangan dengan rusuk EF. Yang C, sebutkan diagonal-diagonal ruang kubus yang berpotongan dengan rusuk AD, bersilangan dengan rusuk AD. Sebutkan yang keempat, rusuk-rusuk kubus yang bersilangan dengan rusuk AD dan rusuk AE. Kita lihat pembahasannya. Kubusnya di samping ini. Rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan rusuk AB. AB-nya ini yang berpotongan berarti AE bisa, AD bisa, yaitu berpotongan di titik A. Kemudian BC bisa, BF juga bisa berpotongan di titik B. Yang berhimpit dengan AB ya berarti BA itu sendiri. Yang ketiga, sejajar dengan rusuk AB berarti bisa CD, EF, HG. Bersilangan dengan rusuk AB berarti bisa EH yang di atas ini, ya. DH ini juga bisa. FG bisa, GC juga bisa. Bersilangannya kalau yang GC dengan AB bersilangan tegak
lurus. Kemudian yang kedua, diagonal sisi kubus yang berpotongan dengan rusuk EF. Ya. EF-nya ini, ya, yang berpotongan dengan rusuk EF. Ya. Berarti bisa AF yang di depan, BE bisa. Kemudian yang di atas HF, ya. GE juga bisa. Kemudian yang di samping kanan CF, ya. Yang di samping kiri DE. Dan bersilangan dengan rusuk EF, ya, yang tidak memuat E maupun F. Ya. AH bisa, BG bisa, kemudian yang di bawah AC bisa, BD bisa. Kemudian yang lain yang di belakang sana CH bisa, DG juga bisa. Kemudian yang ketiga, diagonal ruang kubus yang berpotongan dengan rusuk AD. AD. Ya, berarti AG bisa, DF juga bisa. Sedangkan yang bersilangan dengan AD berarti BH dan CE. Dan yang keempat, rusuk-rusuk kubus yang bersilangan dengan rusuk AD. Ya, dengan rusuk AD berarti bisa ini BF bisa, CG juga bisa, yang di atas EF bisa, HG atau GH juga bisa. Kemudian yang bersilangan dengan rusuk AE, AE-nya ini, ya, berarti CD bisa, GH bisa, kemudian BC bisa, CD juga bisa. Kemudian kita latihan soal yang bentuk isian, ya, silahkan ini dibaca sendiri dan kemudian dijawab. Limas beraturan TABCD, sebutkan titik sudut limas yang terletak pada rusuk-rusuk sisi, ya, TA, TB itu rusuk sisi, terletak pada rusuk-rusuk alas, ya, ini AB, BC, CD, AD itu rusuk alas. Yang kedua, sebutkan titik sudut limas yang berada di luar rusuk-rusuk alas, berada di luar bidang alas. Sebutkan rusuk-rusuk limas yang sejajar dengan rusuk AB, berpotongan dengan diagonal alas AC, bersilangan dengan diagonal alas BD, dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Kemudian soal yang lain, nomor 2, diketahui kubus ABCD FGH di samping kanan ini, ya. Sebutkan rusuk-rusuk kubus. Sebutkan rusuk-rusuk pada kubus yang terletak pada bidang EFGH sejajar dengan bidang EFGH, memotong atau menembus bidang EFGH. EFGH-nya yang di atas. Sebutkan diagonal sisi yang terletak pada bidang ABCD sejajar dengan ABCD, memotong atau menembus ABCD. ABCD-nya alas. Dan soal-soal yang selanjutnya bisa dibaca sendiri dan dijawab sebagai latihan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang ketiga, diketahui kubus ABCD FGH seperti ini. Kemudian pertanyaannya, sebutkan bidang yang berhimpit dengan ADHE. ADHE yang di sebelah kiri ini yang berhimpit. Kemudian yang sejajar dengan ADHE. Kemudian bidang yang berpotongan dengan ADHE. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri dan dijawab sebagai latihan. Itu yang soal isian. Kemudian ada juga soal pilihan ganda pada kubus ABCD FGH. Pernyataan berikut yang benar kecuali. Silahkan dibaca dan kemudian dianalisis kubusnya di sini, kemudian dijawab. Yang kedua, pada balok KLMN OPQR pasangan garis yang bersilangan adalah, silahkan digambar dulu, kemudian nanti dianalisis mana yang bersilangan. Dan yang ketiga, garis persekutuan antara bidang alas ABCD dengan bidang diagonal ADGF pada kubus ABCD FGH. Kubusnya bisa pakai yang ini, kemudian dijawab soalnya. Dan yang keempat, pada 5 segi 4 beraturan TKLMN, ya digambar sendiri, pasangan garis yang bersilangan adalah, pada kubus ABCD FGH, pasangan garis yang bersilangan adalah, ya digambar sendiri dan dijawab sendiri. Dan yang terakhir nomor 6, silakan dibaca sendiri, dijawab mana proyeksinya. Demikian untuk soal-soal latihan yang berbentuk pilihan ganda. Selesai untuk materi yang pertama. Kata-kata motivasi yang perlu diingat: giat pangkal sukses, rajin pangkal pandai, taat pangkal bahagia. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.